Usia 40 tahun dinilai sebagai masa keemasan manusia dalam menapaki hidup. Di usia tersebut, manusia sudah mencapai kematangan baik dalam bertindak, bersikap, maupun berpikir. Dalam Islam, usia 40 tahun adalah usia yang istimewa dan mengandung banyak rahasia maupun hikmah. Namun ada sebagian orang memasuki usia 40 tahun belum menunjukkan keseriusannya dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap dan pola pikirnya jauh dari kemuliaan, meski secara fisik terlihat sudah tak lagi muda. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana ajaran Islam memaknai usia 40 tahun dalam tingkat keimanan seseorang? Dan mengapa usia 40 tahun menjadi penting sebagai alat ukur kematangan dan kedewasaan? Simak ulasannya dalam kajian Ilmu Damai Indonesiaku siang ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir. فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini telah hadir guru-guru yang kita cintai yang nanti akan berbagi ilmu dan nasihat. Yang pertama adalah Kiai Haji Syahdan dan Ustadz Abdurrahman Jalani Ujai yang tentunya akan mengangkat tema berkaitan dengan mengungkap rahasia usia 40 tahun. Alhamdulillah saya saksikan di sini kebanyakan para jemaah adalah usia di atas 40 tahun. Inilah wajah-wajah calon penghuni surga, amin.
Nah, seperti biasa nanti kita akan siapkan dua segmentasi untuk tanya jawab yang memperdalam tema kita tentang usia 40 tahun. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa imamil muttaqin. Wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Jailani atau Ustadz Ujai beserta anak dan istri-istri, salah ya, beserta istri dan anak-anaknya. Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pula kita lupakan host kita yang ganteng luar biasa, Al-Mukarram Ustadz Agung yang senantiasa menemani kita dalam Damai Indonesiaku TV One. Ibu bapak hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin Jati Sampurna Bekasi dan para pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia 40 tahun bagi sebagian orang menjadi momok yang menakutkan. Karena dia usia 40 tahun pertanda sudah tidak muda lagi. Pintu gerbang tanda-tanda datangnya masa tua sudah mulai satu persatu datang. Bahkan kita siap-siap, tadi kata Mas Agung nih jamaahnya di atas 40 tahun semua. Siap-siap dipanggil opa dan oma. Udah ya? Alhamdulillah. Apalagi bagi perempuan. Paling takut memasuki usia 40 tahun. Karena perempuan biasanya Mas Agung paling takut sama tua sama keriput biasanya. Makanya bagi perempuan melakukan berbagai cara supaya terus merasa awet muda. Nih cakep-cakep begini nih rata-rata mukanya udah gak original semuanya Mas Agung. Udah dipermak abis tuh. Gigi dipagerin, bibir dibetot, pipi disedot, alis dikerok, bulu mata dicabut, ditanemin alang-alang. Wah, macem-macem dah. Padahal usia 40 tahun adalah usia yang mengandung banyak hikmah dan rahasia. Bahkan di dalam Islam, usia 40 tahun begitu sangat penting. Usia 40 tahun menjadi harus kita perhatikan. Karena di usia 40 tahun inilah simbol sebagai kematangan dan kemapanan diri seseorang. Saking pentingnya usia 40 tahun Allah menyebutkan secara khusus dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Tatkala dia telah memasuki usia dewasa, yakni memasuki usia 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Rabb,
berilah aku petunjuk agar aku bisa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala solihan tardohu. Dan beri aku petunjuk agar aku bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan solehkanlah aku dan seluruh keturunanku, anak cucuku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya usia 40 tahun, para nabi dan rasul rata-rata diutus mengemban amanah risalahnya di atas 40 tahun semua. Termasuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan rasul sebagai pemimpin negara, pemimpin umat, pemimpin masyarakat, orang yang memimpin satu negara pun rata-rata dia naik usianya 40 tahun. Lihat Bung Karno, proklamator kita, naik jadi presiden usia 44 tahun. Lihat Soeharto 46 tahun. Begitu juga tokoh-tokoh dunia yang lainnya. Mengapa Rasul Nabi kita diutus usianya 40 tahun? Kenapa enggak 15 tahun saja? Padahal beliau di usia 15 tahun akhlaknya sudah begitu luhur. Kenapa enggak di 25 tahun saja? Padahal beliau di usia 25 tahun sudah viral, bahkan diberi gelar Al-Amin. Kenapa enggak usia 30 tahun saja sih? Padahal usia 30 tahun beliau sudah sangat terkenal sebagai orang yang amanah dan tidak pernah berdusta. Karena memang usia 40 tahun adalah usia yang strategis, usia yang menunjukkan kematangan, baik kematangan dari sisi emosional, intelektual, bahkan spiritual. Assalamualaikum. Izin guru. Tetapi Bapak Ibu, kematangan intelektual, emosional, dan spiritual tidak hadir dan muncul begitu saja. Dia harus diikhtiari, dia harus dilatih, diuji, ditempa. Itulah makanya Rasulullah sebelum mendapat risalah, beliau beruzlah di Gua Hiro untuk semakin memantapkan sebagai ikhtiar diri sebelum menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita sebagai umatnya, usia 40 tahun begitu sangat penting. Itu artinya kita ketika memasuki usia 40 tahun, di mana sebagai standar kematangan berpikir, kreativitas, karya dan intelektual seseorang, kita juga harus berikhtiar meniru Rasul, beruzlah, menyendiri, muhasabah dan mengevaluasi diri kita. Assalamualaikum. Izin guru. Kenapa? Agar kita memasuki usia 40 tahun benar-benar matang dan mapan. Maka ayat yang tadi kami bacakan, supaya kita memperbanyak ibadah, supaya kita memperbanyak taubat kepada Allah, supaya kita semakin mengevaluasi, semakin cerdas untuk bisa sabar dan bersyukur. Jangan sampai usia 40 tahun kita balik malah makin bengal, makin nakal, makin doyan maksiat, makin sering ke diskotik.
kakinya jalan-jalan ke Miles, Alexis, Blopis, wah macam-macam dah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Syahdan. Silakan duduk kembali Ustadz. Berbicara tentang memaknai atau mentadabur usia memang menarik sekali. Seperti tadi dikatakan 40 tahun adalah puncak kematangan. Sementara kalau kita tahu dari beberapa hadis bahwa kelak di surga nanti kita akan dilahirkan kembali di usia 30 tahun atau ada yang mengatakan sekitar 33. Artinya bisa dikatakan disitulah puncak kegantengan dan kecantikan manusia. Tetapi yang sangat luar biasa justru di dunia Nabi diutus Allah untuk menjadi Rasulullah utusannya pada usia 40 tahun. Inilah yang kita akan dalami kembali dalam dialog setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.